Halo guys, balik lagi di User Otomotif. Ini adalah MG HS. Buat kalian yang udah tahu MG ZS, mobil MG HS ini jauh lebih gede dibandingkan dengan MG ZS. Kalau disetarakan dengan kelasnya, mungkin ini setara dengan CR-V dan juga CX-5. Mobil ini juga punya fitur yang gak kalah canggih seperti SUV lainnya. Buat kalian yang belum tahu MG itu adalah Morris Garage. Morris Garage itu mobil asal produksi dari Inggris. Dan juga sudah cukup lama ya, dari tahun 1920. Tapi sejak awal tahun 2000-an, Morris Garage ini telah dibeli oleh perusahaan Cina yaitu Saiz Motor Corporation. Morris Garage pada awalnya membentuk mobil sports car, tetapi setelah dibeli oleh perusahaan Cina, modelnya itu sudah terlalu mainstream ya, seperti pada pasarannya, SUV dan juga sedan dan lain-lainnya. Untuk info selanjutnya, tetap tonton video ini dan jangan kemana-mana. Untuk di bagian eksterior depannya, ini terdapat motif diamond yang dikelilingi oleh kromannya ya. Dan juga lampunya juga udah LED, tapi sayangnya lampu bagian fog lampnya tidak LED. Dan juga kalau kalian lihat, di bagian lampunya juga ada Side Light Technology. Ya, kalau dilihat memang kurang lebih seperti Mazda CX-5 ya, dari bentukan dan rupanya. Dan untuk bagian sampingnya, velgnya ini menggunakan ring 18 dengan ukuran 235. Dan yang paling penting, bentuk velgnya itu nggak kalah kece dong, dibandingkan dengan mobil-mobil lainnya untuk kelas SUV. Dan juga kalau kita lihat di bagian spion ini, di bawahnya juga ada lightnya. Jadi ketika kita membuka kunci, itu lampunya langsung nyala untuk memberikan kesan yang mewah. Untuk bagian belakangnya pun, di sini jika dibandingkan dengan MG yang ZS, terlihat lebih lebar dan lebih gembung ya. Dan juga bedanya adalah sudah menggunakan double exhaust. Dan di sini juga ada lambang brake dynamic. Wah, memang benar ya, memberikan kesan yang sangat mewah sekali untuk mobil SUV dari Cina ini. Untuk membuka bagasinya pun, kalian bisa melakukan dengan dua cara, yaitu dengan menekan tombol yang ada di dalam kabin ataupun dari kunci. Ya, mari kita lihat bagian belakangnya ya. Wah, ternyata MG HS ini telah menggunakan teknologi power tailgate. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet. Kalau misalkan bawa barang banyak banget, kalian nggak perlu khawatir. Tinggal cukup tekan tombolnya, set, kalian langsung buka, naruh barang. Terus untuk nutupnya pun juga di sini telah disediakan tombol. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet lagi, nunggu-nunggu segala macam. Kalian langsung masuk ke mobil aja, selesai. Kalau tadi kita udah bahas eksterior ya, sekarang kita bahas soal interiornya. Interiornya ini tuh cukup unik ya. Di bagian buat head unitnya itu udah touchscreen semua. Tapi ada bagian yang bikin ribet. Seandainya nih kalau misalnya kita mau balik, contoh kita habis mau ngatur setup dari tengah, itu cukup ribet karena di sini nggak ada tombol backnya lagi. Kita harus menggunakan tombol yang tersedia di sini nih. Yap, kembali ke menu awalnya. Dan juga untuk AC kita udah bisa ngatur secara touchscreen juga di sini. Di sini ada, kalian tinggal milih dari mau suhunya berapa. Tapi emang dibilang ini cukup unik ya. Tombol-tombol yang biasanya ada di atas, mereka malah memindahkannya ke bawah. Untuk pengaturan volumenya sendiri pun juga ada di sebelah bawah sini. Dan tidak ada yang di sini ya. Ya cukup menarik sih. Untuk ukuran SUV ini dibilang cukup sangat mewah dan mengesankan sekali ya. Dan untuk bagian setirnya ini kalau kita duduk tegak sangat nyaman sekali ya, comfort ya. Dan juga setirnya ini udah bisa kita pindahin secara vertikal maupun horizontal. Wah, jadi sangat pas banget buat kalian yang kalau lagi pengen ngatur-ngatur sendiri ya. Kalau tadi kita udah bahas setir, sekarang kita bahas komposisi dari dashboardnya. Bahannya ini cukup soft banget ya, sangat lembut. Dan juga ini sangat disayangkan ya, warnanya warna merah. Jadi warnanya rada gimana gitu ya, rada ngejreng banget ya. Harusnya kalau mau dengan warna putih atau black aja semuanya.
Yang paling teruniknya terdapat di setirnya. Di setirnya ini ada tombol merah paling ngejreng banget, yaitu ada Super Sport. Nah, kalau kita pencet Super Sport, di bagian speedometernya itu langsung berubah ya, jarumnya menjadi warna merah dan juga tampilan layarnya berubah. Untuk memberikan kesan yang sangat agresif sekali ya ini untuk sebagai mobil SUV. Cukup bagus ya. Dan juga ini di bagian kanan ada pengaturan lampunya buat terlalu menurun atau terlalu ke atas. Dan untuk bagian joknya sendiri ini udah menggunakan elektrik ya. Baik bagi pengendara maupun bagi penumpang sudah menggunakan semuanya elektrik. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi ya secara manual. Tapi ya memang cukup lama sih ya. Untuk pengaturan spion sendiri pun di sini juga ada tombol otomatisnya ya, untuk membuka maupun menutup. Serta kalau kita mau mengganti posisi dari kaca spionnya itu nggak perlu ribet-ribet lagi di sini karena ada tombol arahnya. Tinggal kita mau pilih mau spion yang kiri atau yang kanan. Untuk bagian kabin atasnya ini terdapat beberapa tombol ya. Yang pertama ada buat lampu di bagian depan buat membaca, dan juga yang bagian belakang nyalain lampunya jadi dari sini. Terus kemudian di sini ada tombol untuk membuka sunroof dan juga menutup panoramiknya kalau kalian tiba-tiba merasa kesilauan atau kepanasan. Dan untuk bagian AC-nya sendiri ini cukup unik ya. Bulat seperti ini, dan kalau kita merasa kedinginan kita tinggal cukup putar untuk menutup, putar lagi untuk membuka kembali. Dan juga di bagian tengah terdapat ada port USB, dan juga kalau misalnya mau tambahan lagi kalian juga bisa nyolokin di sini. Lalu di bagian tengahnya di sini ada cup holder buat kalian menaruh minuman, dan juga di sini kalian bisa menaruh uang recehan ataupun seperti pulpen, pensil. Dan juga ini kalian untuk menyimpan barang-barang yang mungkin sangat berharga. Dan untuk buka bagasinya itu ada di sini ya tombolnya ya. Kalau tadi kita sudah bahas bagian depan ya, sekarang kita bahas bagian belakangnya. Untuk penumpang di belakang kalian nggak perlu khawatir karena di sini memberikan space yang cukup besar sekali ya. Jadi kalian nggak perlu takut untuk kesempitan. Dan juga untuk ukuran SUV ini tidak terlalu sempit ya. Kemudian di sini juga ada tombol nyalain lampu. Dan juga di sini untuk menaruh beberapa kertas atau minuman juga bisa kalian taruh di sini. Untuk penumpang belakang kalian juga nggak perlu khawatir takut kepanasan karena AC depan nggak bakal nyampe ke belakang. Di sini juga telah disediakan ada dua AC buat bagi penumpang belakang. Dan juga yang nggak kalah penting di sini juga ada port USB ya. Wah, jadi sangat capability banget ya. Ini mobil SUV buat baik pengendara maupun penumpang, kalian bisa charger tanpa perlu khawatir. Dan bagian yang paling penting, di sini juga tersedia armrest-nya. Wah, bener-bener feel like boss ya. Di sini juga ada cup holdernya. Cup holdernya ini termasuk cukup bagus ya. Dibalut dengan warna platinum seperti ini, memberikan kesan yang elegan. Kemudian di sini kalian bisa menaruh barang-barang, mungkin kunci rumah atau enggak barang-barang kecil yang penting lainnya. Dan juga untuk safety belt-nya ini tersedia untuk 3 penumpang. Dan yang paling unik dari MG HS ini, kalau kita mau buka cupnya itu ada pecatan khususnya ya di sini ya. Jadi tinggal digeser, langsung kebuka. Nah, untuk mesinnya ini sendiri menggunakan 1500 cc dengan 4 silinder dengan tenaga maksimumnya itu sekitar 160 horsepower dan torsinya 250 Nm. Ya, jika dibandingkan dengan SUV seperti Almas, ini tentunya jauh lebih kencang lah ya, tapi kalau dibandingkan dengan Honda CR-V masih di bawahnya karena CR-V itu 195. Dan untuk transmisinya sendiri ini menggunakan dual clutch 7 speed.
dengan penggerak roda di depan. Itu memberikan kesan yang cukup wah banget ya untuk SUV ya, dibandingkan dengan yang kelasnya seperti Almas. Ya, mungkin itulah sekitar penjelasan tentang mesinnya. Ya, jadi untuk sensasi berkendaranya sendiri pun ini cukup sangat nyaman ya. Comfort sekali untuk ukuran SUV dengan tarikan yang cukup lumayan. Dan juga dengan handling yang sangat benar-benar nggak bisa bikin kita mual atau nggak pusing ketika kita lagi banyak keculukan atau nggak banyak lubang di jalan. Kemudian dari akselerasinya pun juga cepat ya, ini termasuk ya. Dan remnya pun lumayan pakem ya ini ya. Nah, untuk ukuran SUV keluaran dari MG ini mungkin saat ini yang paling bagus MG yang tipe HS ya, dibandingkan dengan yang ZS. Karena kalau yang ZS itu lebih lemot ya untuk tarikan awalnya, dan juga dari segi interiornya, kemudian dari handlingnya pun juga terasa beda sekali. Kalau tadi kita udah bahas soal performanya, mobil ini ada beberapa hal ya yang membuat gue cukup kurang nyaman. Dari yang pertama itu adalah jarak sennya ya. Ini untuk jari itu terlalu jauh. Dan juga untuk pengaturan AC, kalau misalnya kita kepanasan atau kedinginan, kita harus ngatur seperti ini. Ya cukup ribet lah ya. Jadi lebih baik kayaknya mendingan dipasang manual aja, jadi biar langsung bisa. Kalau kayak gitu harus buka menunya lagi. Terus kemudian yang ketiga itu ada cruise control. Di sini udah cukup jauh jaraknya, kemudian seperti harus dipencet lagi, diulang atau segala macam seperti itu, jadi kayak kurang lah. Dan untuk peredam kabinnya pun juga cukup peredam ya, jadi suara dari luar cukup gak terlalu terdengar ya, seperti mobil Eropa lainnya ya. Sangat nyaman dan juga sangat tidak mengganggu. Dan untuk speedometernya sendiri ini cukup terlihat sangat inovasi sekali ya. Tapi kenapa nggak semuanya digital aja ya? Karena yang bagian tengahnya ini digital tapi kiri kanannya masih manual, sangat disayangkan sih. Jadi kalau mau pakai konsep, jadi lebih baik semuanya digital atau nggak manual. Kemudian tadi kalau kita udah bahas soal itunya, sekarang kita coba buat pakai untuk mode super sportnya. Ya kelihatan kan sekarang udah berubah warna jarum dan lain-lainnya. Dan untuk kecepatannya pun juga wow, sangat agresif sekali ya. Jadi mobil ini memberikan kesan yang sangat tampan dan juga agresif untuk ukuran mobil SUV. Oke, sekian aja test drive kali ini. Setidaknya kita jadi nggak penasaran lagi dong dengan SUV kedua dari MG, yang secara harga memang lebih mahal sih dari ZS. Tapi setidaknya MG ini telah menambahkan sejumlah peningkatan seperti mesin turbo, kemewahan, dan fitur-fitur lainnya. By the way, terima kasih sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Beli oleh perusahaan Cina yaitu SAIC